tadi gue mah bingung nggak nongol. Lagi nukarin. Astagfirullahaladzim. Lagi ngambil di ATM yuk. Obat asam urat udah diminum belum? Kemarin 2 udah, malam udah. Iya udah enakan. Mas Dik. Masya Allah. Mas Dik Gue sekarang terima pengobatan tradisional Oma. Dia manggil Mas Dik Dik dulu. Mas Dik Dik mau ngapain? Mau pakai uang Firman? aku. Firman mana? Udah belum? Ambil Allah lagi, ya ambil. kan. Di dompet ade banyak banget, astagfirullahaladzim. Wah banyak berarti bos ini dong. Allahu ya Karim. Kesannya kayak aduh heran deh gue deh. Gak paham lagi gue. Kesannya gimana sayang? Kesannya kayak nggak ada duit gitu. Iya. Ya itu soalnya itu kesan yang kamu bangun tiap hari. Jadi kita jadi ke bawah ya Oma. Ya kan wajar perempuan begitu. Kalau cowok begitu baru nggak boleh. Ini aja. Puan lo. Iya lo. Cowok begitu nggak boleh. Kemana-mana nggak punya duit cowok nggak boleh. Kalau cewek, ya kalau ke gue boleh. Iya. Yes. Mana Dik 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 mau minta tolong sama Dik Dik. Jam gope dong bu. Ya. Iya. Gak ada. Itu kemarin terjadi kehilangan kameramen, kehilangan sendal Bu. Si Om kan Kasian. aku suka si Pade ini kalau kamera itu dia selalu aktif Bagus, Bu. hidup gitu. Dia semangat. Kasian Jess. Terus dia laporan kemarin Pak De pulang sholat Jumat begini kakinya sebelah itu sendalnya hilang. Aku mau Kasian beliin. Jess dia ya Allah. Karena Pak De termasuk geng kita. Bener. Iya. Belum Oma, belum. Oh belum masuk? Oh masih ada tahap Belum lagi ya? terlalu ceria belum. Oh iya. Nanti tak ada tahapannya. Mana ada gak sih duitnya? Udah ntar aja Ngomong udah. Deh. Bu lihat tuh Bu. Pas Lihat. Jessica datang No lagi. Sarah no baru nyampe Sarah. Ya Allah. Ya. Emang gak ada kali yuk. Sembarangan. Bener emang gak ada. Biarin. Mana Jangan coba? ngomong begitu. Kita mah kalau kaya nggak usah ngomong-ngomong diem aja. Iya. Ini paling kesian Firman nih. Firman cuma ngebantuin lu yuk. Jangan Iya. disebut Firmannya. Tahu lo. Dia ngambil di mana? Dia Marah lagi. Dia nanya lagi. Ini udah cepetan yuk. Oh nungguin driver gue pintu kunci mobil dikunci. Nah. Om, ini kan jalanan jauh ya. Ini buat Firman 200, Om 300 aja deh. Ya. Pakai foto. Wede keren. Nah. Beli ya, jangan dikejar hilang. Ih, kalau gue jadi laki Iya. kasih uang 500 sama cewek gue mah nggak mau. Bersyukur jadi manusia, tau nggak? Beda ini mah kan orang tua. Kalau lu kan kekasih Iya. beda. Lo? Kadang-kadang Nggak ada kata-kata nih si Mika. Nggak Ada ada. tadi hura-hura ketik kurang bagus. Coba dong lihat dulu kesian dia udah bikin kata-kata hari ini. Enggak, hura-hura saya. Mumpung ada Bu Jess, biar dilihat. Biar naik dia jadi kameramen. Mana kata-katanya? Miki, Wah. mana? Galaksi. Mengelus dada terbawa arus. Ayo yang muda-muda goyang terus. Kurang Miki, kurang. Apa itu? Kurang. Suruh goyang lo bikin gak capek, suruh goyang. Gila kali lo. kita suruh yang muda yang cabut-cabut aja lo. lah gue ada lu yang kemana? Lu cabut. Gue. Oh lu tanya sama bapak lu dong ceritanya. Lu kemana tiba-tiba? Ngapain lagi Bu? Oh dia judul. Langkul. Oh iya judul. Judul dulu deh biar dia duduk deh yuk. Judul hari ini judulnya adalah Setia menemani. Oh tuh baby mama. Iya. Temani mama ya. Apa? Mama. Papa, temani mama. Mama. Maaf, mulut mama bau kabel optik. Mama. Terima kasih. Kalau kalian kan tiap hari tampil di Brownies, itu keluarga pada nonton nggak? Iya, mereka seneng apa lebih malu? Malu. Ya udah iya. Lebih malu. Ya udah oke. Bentar. Berarti kalau malu nggak mau lagi dong? Oh masih mau. Iya. Sekarang ini kita Emang iya Wen dia bawa kabel optik. Gue jadi kepikiran deh. Ya, masih banyak ada banget tanahnya. tanahnya. Aduh. Kita kedatangan orang tua yang setia menemani putri kembarnya. Ya siapa sih? Aku punya tayangannya dulu. Ini dia. Dan langsung saja kita panggil. Ini dia Sabila dan Nabila bersama Ibu Dewi dan Bapak Saiful.
sebelumnya. Ini mau gendong sama Migun. Belum apa. Waduh, sini. Oke. Maaf Kalau ya, ini siapa ini namanya? Nabila. Nabila. Iya. Mereka lebih senang jalan-jalan ya. Aduh. Maaf ya, nggak bisa. Apa dong? Ini Nabila, yang ini Sabila. Gendongnya sama Ruben. Sabila. Apa sayang sama aku? Iya. Pengen jalan-jalan. Apa sayang? Oh iya. Iya. Oke. Nah, kalau Sabila sama Nabila, Ibu mungkin bisa bantu kami ceritakan sebenarnya mereka itu terkena sindrom apa? Coba Sam. Seperti apa? Sindrom apa ini, Ibu? Ini mereka itu namanya Shackle Syndrome. Sini mau Migun. Shackle Apa Syndrome. sayang? Coba sama Ibu. Shackle Syndrome seperti apa itu saya juga belum tahu ya. Seperti apa itu. Cuman saya tahu ini mereka ini kelainan genetik. Jadi ini termasuk langka kalau kata dokter. Iya, di Indonesia cuman ada 9. Oh, udah 9. Jadi sebenarnya mereka berdua ini usianya berapa, Bu? Sekarang mereka 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Umurnya 7 Sabila tahun. dan Nabila. Iya, kembar. Kembar. Jadi ibu ini ada punya berapa anak? Baru mereka. Baru mereka. Baru mereka. Nah, Ibu, kalau Sabila sama Nabila ini memang Ibu sudah tahu dari kandungan atau memang pas lahir? Kita tahunya pas lahir sih. Pas lahir. Memang tidak ada pengecekan sebelumnya? Waktu di USG sih Normal. normal, man. Mereka itu ketahuannya itu 1. Oh, ketahuannya 1. Iya. Kayak ini ketahuannya tuh Jadi ibu 1. nggak tahu pada waktu itu kalau kembar. Iya. Oh iya. Mereka kan lahirnya juga prematur. Iya. Usia? 8 bulan. Dengan berat badan pas lahir 800 gram. Oh, 800 gram. Iya. Makanya pas tadi ada di tayangan Iya, kecil banget. kecil ya, Bu ya. Itu sebesar botol air mineral. Air mineral gitu. Tapi katanya pertumbuhan mereka ini seperti ya memang dari 8 bulan kan lahirnya kan? Iya. Usia Jadi 8 agak terlambat gitu. Sayang, Iya, ini emang suka tantrum. Ada bawaannya itu tantrum, emang gitu. Iya. Tapi dia tenaganya cukup kuat ya, Bu Iya, ya. kuat. Usia 7 tahun soalnya. Iya. Oke. Nah, Bu, tapi kalau kita lihat lagi nih dari mereka, sebenarnya apa yang dilakukan sekarang ini mungkin masih terus ke dokter? Kita fisioterapi sih untuk mereka biar ada. Mereka harus ada fisioterapi, belajar jalan. Belajar jalan. Harusnya kan 3 fisioterapi, terapi wicara, sama okupasi terapi. Ya. Cuman karena kita kan nggak di cover BPJS ya, kita fokusnya karena di rumah sakit nggak ada. Karena ini termasuk penyakit langka gitu ya, Bu ya. Nah, ibu ini tinggal di daerah mana, Bu? Saya di Garut. Oh, di Garut. Di Garut. Iya, saya dari Garut. Oke. Nah, berarti kalau pengobatan di sana di rumah sakit besar juga ada. Paling kalau di rumah sakit itu hanya dikasih lampu inframerah aja di sinar. Iya, jadi nggak di rumah sakit nggak ada. Kita ini aja ada tempat fisioterapi di Garut. Oke. Bu, ini kan alhamdulillah semenjak ibu pernah diundang di tempatnya Mbak Sarah Wijayanto, akhirnya publik lebih mengenal dan ibu jadi bisa menyampaikan penyakit yang diderita oleh anak ibu yang cukup unik. Apakah ada respon dari rumah sakit tertentu gitu melihat kondisi anak-anak, Bu? Dari rumah sakit belum ada sih ya, belum ada yang ini. Oke. Dari rumah sakit. Oke. Nah, Bu, pada saat Ibu mengetahui atau pertama kali ketika Ibu tahu si kembar Sabila dan juga Nabila ini terkena Shackle Syndrome, Itu usia mereka 3 tahun. 3 tahun. Iya. Waktu kita berobat ke Bandung di Rumah Sakit Hasan Sadikin, baru ketahuan mereka itu Shackle Syndrome. Emang waktu usia 1 tahun tidak ada? Baru taunya itu mikrosefalus. Ini apa? Kepala kecil. Kepala kecil. Iya, kepalanya kecil. Akhirnya mulai terdeteksi secara detail itu pada saat usia 3 tahun. Itu juga karena kita pernah galang donasi. Jadi kita periksa ke Bandung. Oke. Tapi sespesial apa sih Bu perawatan untuk Sabila dan Nabila? Treatmentnya khusus atau mungkin di rumah kesehariannya? Kalau di rumah sih Sari kayak belajar jalan, kayak gitu sih. Paling main-main, kita ngobrol sama anak-anak Di sehari-hari. rumah juga banyak yang punya anak kecil juga ya, Bu ya? Iya. Alhamdulillahnya anak-anak tetangga juga sering main ke rumah. Sering main ke rumah. Ngajak main. Oke. Tapi dia menyimak ya? Iya, dia mengerti. Kalau kakak intelektualnya itu lebih baik daripada adik. Adanya memang tantrum. Iya. Ini kembar tapi sifatnya Berbeda. beda sekali. Oke,
Bu, tapi bagaimana caranya menjaga untuk aktivitas? Bapak bekerja, terus ibu di rumah sendiri? Iya, bertiga sama anak-anak. Bertiga sama anak-anak. Oke, anak berarti baru ini ya? Iya, baru mereka Oke. aja. Nah, meski terkena cycle syndrome, Ibu Dewi dan Pak Saiful tetap setia mengajari Sabila dan juga Nabila untuk jalan. Aku punya tayangannya ini. Nah, Dia bisa merespon, dia ngeliat Iya. gambarnya di video. dia bisa ngerespon. Wah, udah selesai ya. Tapi gimana sih Bu untuk perkembangan Sabila dan Nabila untuk kedepannya supaya dia bisa berjalan normal ya pasti ya? Iya, kata dokter bisa. Insya Allah. Bisa ya? Kalau Nabila itu sebenarnya cuman ada masalahnya itu di kakinya. Itu Oh kan ya? kakinya kayak gini, itu tuh. Di masalah di Kelihatan. kakinya? Ah, maaf ya Kak. It's okay. Tapi Ini Mami Kun. Tapi kalau dari Nabila sendiri berarti dia berbeda sama Sabila. Secara karakter dia berbeda. Beda, jauh. Bedanya berapa menit proses lahir kemarin? 5 menit. 5 menit. Iya, 5 menit. Nah, Oke. Nabila ini kalau kata dokter kalau kakinya benar-benar napak dia itu udah bisa jalan. Bisa jalan. Kalau dia udah benar-benar napak. Cuman Bu, tapi apa? cenderung ringan ya Bu ya? Berapa kilo ini Bu? 8,5 kilo. 8,5. 8,5. Sayang. 8,5. Omonya mau Om Ruben. Oh iya. Oke. Sama aku di sini. Dia nggak mau sama Om Badut ya. Oke. Tapi berarti mereka keseharian hampir tidak pernah menggunakan alas kaki, Bu. Enggak. Kita sekalian ini aja sih apa sih? Karena di rumah terus kali ya Bu ya. Paling kita ke rumah neneknya kayak gitu sih. Oh, mainnya dia ke rumah nenek. Iya. Gitu ya. Oke. Jauh-jauh. Dan sekarang ini semenjak viral nih Bu ya, banyak yang kenal, banyak yang nonton, banyak yang lihat. Apa perubahan apa dari mereka? Dari Nabila Sabila. Iya. Adakah memang penawaran untuk pengobatan? Kalau penawaran gitu nggak ada, belum ada, belum. Tapi memang butuh ekstra sabar ya Pak ya. Iya. Itu lihat adiknya lagi tantrum, bapaknya udah siap ini deh udah. Iya. Untungnya kakaknya ini mengalah gitu, mengerti. Kalau adanya lagi ini. Lebih ngerti gitu ya. Iya. Ada tuh gini di rumah juga dia marah-marah. Bukan buah ya? Iya, Oh, dia suka makan buah? iya. Oh iya. Ini apa aja sih sebenarnya makan gitu bisa, tapi mereka lebih suka kayak jeruk, pepaya. Oke. Ada tuh tiap waktu. Ada buah coba, ada di Ada buah. jeruk mau? Siapa mau jeruk? Hari-hari itu keseringan tantrum. Siapa mau jeruk? Mau jeruk? Coba itu apa itu? Ini apa ini coba lihat. Nggak boleh saya. Nabila, Ruben aja. Mau jeruk? mau nggak coba? Sini saya. Adek mau awas jeruk. kakinya. No, Nih. kakak makan jeruk gak, Dek? Om, apa sayang? Ini mau jeruk? Mau jeruk sini? Boleh sayangku, nggak boleh. Tapi boleh dia jeruk? Boleh. Oh boleh, oke. Di ini aja potong kecil-kecil. Oh, potong kecil. Pocong kecil. Katanya ini Bu Dewi sempat dipandang sebelah mata sama orang-orang. Iya kan? Karena mereka karena punya anak spesial. Iya Bismillahirrahmanirrahim. sih, kadang-kadang kan anak seperti ini itu suka dipandang sebelah mata kan. Kayak itu kan saya pernah dibilang orang gila. Iya itu pernah. Karena melahirkan anak yang tidak. Bukan, saya kan pergi ke pasar sama adek gitu kalau nggak salah. Ada ibu-ibu itu dari kejauhan nyamperin. Bu, saya kira ibu itu orang gila yang bawa boneka. Kenapa Bu? Iya, saya kira itu ini tuh boneka. Saya bilang aja ini bukan Bu, ini anak saya. Terus ibu itu bilang, iya saya kira itu ibu orang gila yang kehilangan anaknya. Jadi jalan-jalan sambil bawa boneka. Dia ada giginya nggak sih Bu? Ada, Iya, enak kan? Enak. itu baru tumbuh. Ya udah Nabila makan. Ada yang mau Nabila jeruk. yang makan. Ada yang mau jeruk. Oke. Ternyata Sabila dan Nabila ini juga suka mainan yang mengeluarkan suara atau musik. Iya. Karena apa? Dia nggak reaksi. Karena mungkin ini ya, karena mereka berdua itu harus pakai alat bantu dengar. Yang memang sekarang belum dia gunakan. Belum. Oh, karena posisi kupingnya. Iya. Heeh. Cuma Dia nggak cabut. mau, dilepas iya lagi. dilepas lagi. Mungkin nggak nyaman kayaknya ya. Harus cari yang ternyaman sih sebenarnya. Ada sih yang bisa ditanam itu yang harus operasi. Oh. Kasihan kalau disuruh operasi lagi Iya. sebenarnya ya. Makanya aku kita fokusinnya aja untuk sekarang fisioterapi aja sih ya. Iya. Fisioterapi insya Allah ya mudah-mudahan Iya. Lagi? ada Karena jalannya. bagi saya kalau mereka jalan bisa berjalan, insya Allah mereka mandiri nantinya. Kapan di saat ibu sendiri Kotor-kotor, ini lagi aja. tidak menangis di depan mereka? Sampai kapan ya?
Saya Entah ketika mereka melihat di saat mereka lagi tidur atau ketika ibu sholat. ya paling ketika saya sholat kadang suka nangis ya. Apa yang ibu suka sampaikan? Apa ya? Bukan mengeluh tapi ingin menyampaikan apa yang lagi ibu rasakan gitu ya. Saya malu untuk ngeluh terus gitu sama Allah. Ya. Kayak dulu kan sempat down juga ya. Kayak ngeluh kenapa anak saya begini, kenapa anak saya beda gitu dari orang lain. Gitu. Saya pernah seperti itu down. Cuman kembali lagi ke mereka, saya lihat lagi mereka. Saya nggak boleh sampai sakit gitu. Ada mereka yang harus saya jaga itu sih ya. Mereka yang membuat saya kuat. Justru malah sekarang ini terbalik, mereka yang menjadi penyemangat ibu dan Iya. bapak. Ya, oke, Justru karena mereka gitu, kita berdua itu jadi kuat. bisa bertahan sampai sekarang. Ya, jadi ibu total anak ada berapa? Baru mereka. 2 ya, Dua. untuk mereka ya. Dan sekarang kita ada hadiah untuk Nabila dan juga Sabila. Coba hadiahnya apa? Aku punya hadiah loh. Aku punya hadiah. Coba mana hadiahnya? Ya, mudah-mudahan mereka bisa suka. Iya sayang. Ini, wow. Apa itu? Om Igun bawa apa itu? Yes. Ada hadiah. Oke, duduk diam di sini. Nah, ini dia. Wow. Hadiah buka ya. Ini apa tadi buka? 2, 3. Oh my god. Lucu banget loh. Oh, ini bisa bunyi loh. Bisa bunyi ya, coba ya. Ini gimana sih? Mana Ayo. ini bunyinya? Gimana sih? Yes. Oke. Oh iya dia suka. Nggak boleh. Ini goyang. Gini. Ada. Iya. Maaf ya kak. Gak apa-apa. Nggak boleh. Ini ngerasain ya, jadi ibu. Migun. Ade. Ya. Bisa ngomong kan? Bisa. Ngomong iya, kita bisa suara di situ. Bisa. Dia ngerekam suara kita. Om Ruben, iklan yuk. Iya. Ada. Jangan. Om Ruben, iklan yuk. Om Ruben iklan yuk. Nah, nggak boleh. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis. Hey. Sekarang ini kita kedatangan pelawak senior yang sempat ditemani alat bantu pernafasan karena mengalami kelelahan. Kita panggil ini dia, Mami Nunu. Mami silakan duduk. Mami bawa apa sih, Mam? Aku ada artikel dulu sebelum Mami jawab. Coba artikelnya silakan. Kisah Nunung Sri Mulat syuting film pakai 6 tabung oksigen saat lakoni adegan hingga tenaga terkuras. Tabung yang Film yang terakhir apa kemarin? Pesugihan Sate Gagak, horor kan. Aku kesurupan kan gitu loh. Hah? Ceritanya. Jadi kan Oh, kirain nasi. Kesurupan burung gagak. kesuruhan setan gitu loh. Terus Oh bisa. kan lari-lari gitu kan. Tahu sendiri orang kesurupan kan pasti ngejar kan gitu loh. Terus Emang Mami bisa lari? Ya pasti karena gede dia mah mau aja ngejalanin loh. Iya. lari sih. Ya lari
Justru larinya tuh cuman munterin meja makan, terus balik sini, itu kan capek banget gitu loh. Dan memang sebelum itu aku juga memang udah sedia oksigen terus di rumah. Terus kalau di mobil tuh bawa yang kayak gini-gini gitu kan. Jadi pas syuting itu emang bener-bener yang udah habis bener-bener habis napas gitu, terus di oksigen itu sampai habis. Kan syutingnya malam sampai pagi kan gitu, dan itu adegan kesurupan terus gitu loh. Terus aku pakai ini, bawa ini ada 6. Lagi mesti emosinya mesti sama. Ya yang Sabar mam, sabar. Mami jadi apa? Mam, buto ijo. bukan. Ben masa buta hijau kesurupan. Ada mam kuntilanak kesurupan, filmnya ada. Kuntilanak kesurupan. Jadi aku jadi seorang ibu di situ yang mempunyai anak perempuan, mau pacaran sama orang miskin. Nah, aku tuh nggak terima, nggak boleh anakku harus jadi jadi punya suami orang kaya. Nah, si cowok itu akhirnya ngambil jalan sesat, ngambil pesugihan. Kedek-dek mong. Kedek-dek mong apa? Dukun. Iya, kedukun. Terus ngambil itu pesugihan sate gagak. Nah, akhirnya setannya tuh marahnya sama aku yang kesurupan gitu loh. Kurang ajar. Jadi itu kapan tayang filmnya, Mam? Film. Tanggal 13 November. Oh. Oh duluan mam jadi bintang film, lu mah belum. Dia juga main film mam. Ngomong doang. Sabar aja, ntar tanda tangannya beda ya. Sabar aja. Jadi gitu. Tapi aku emang di rumah juga siap. Karena mungkin akhir-akhir ini aku lagi ada kayak asma gitu tiba-tiba ya. Mungkin karena juga udah tua kali ya. Terus asma. Belum Kata tua. siapa mami Mami kelihatan masih kayak muda gini kok. Udah apa yuk? 27 28. Kan itu kan dia marah Wendy Mami. Ini lehernya nggak bisa. Kakinya. Jatuh. Wendy. Nih, Jadi gitu. katanya kalau misalkan pakai napasnya lagi kurang, pakai tabung oksigen. Kalau oksigennya habis pakai tabung gas 3 kilo, bener? Oh, yang 5 kilo. Iya. Oke, dan akhirnya sebenarnya jadi banyak market itu pada saat syuting film kemarin sebenarnya. Saat gitu syuting, ya. tapi aku di mobil tetap siap terus kan. Aku juga orangnya panikan kan. Sekarang tuh akhir-akhir itu yang dulu udah berpuluh-puluh tahun aku punya panic attack, sekarang itu muncul lagi gitu. Dan aku kalau udah paniknya, dulu tuh kalau panik nggak pakai sesek, sekarang kalau panik seseknya keluar. Jadi mami selalu sedia Tiba-tiba aja ya. oksigen botol gitu. Jadi di mobil yang gini-gini aja gitu, udah pakai satu, udah diginiin, udah pakai satu. Enak, Mam, gitu, Mam? Enak sih. Jadi tambah gede gitu mam. Bukan. Itu bukan tabung balon helium. Tambah gede. Parah banget Ruben lo. Ngata-ngatain kan. Dia enggak, Mami diginiin nggak ngembang. Tapi Oh, dipompa. Jadi sehari, Mam. Sehari ini habis berapa tabung, Mam? Kadang 1, kadang 2 gitu. Tapi berarti mami setiap hari masih selalu pakai? Iya. Standby dia standby. Mi nggak Standby. coba, maksudnya ketemu antara psikolog atau psikiater untuk Kan udah aku sampai detik ini masih psikiater terus. di dalam tahap Masih psikiater udah ada terus, perubahan belum putus. Jadi sebulan sekali aku masih Tapi udah ada perubahannya belum, Mam? belum ada perubahan ya. Kalau asma memang Mami harus ke laut nih, di kayak Kepik, ke Ancol, ngirup udara laut gitu. Hirup udara segar. Dulu asma. asma bisa itu. Iya, aku di laut, makanya aku jadi bisa berenang di laut bareng sama teman-temanku. Teman-temannya sama. ikan lama. Mami pakai nanya teman-temannya siapa sih? Teman-temannya siapa? Paus, Mam. Paus. Bener, Mam, ke laut, Mam. Ke laut ya. Tapi Iya, udara pagi pagi jauh lebih jalan enak. santai di laut, tarik Pinggir-pinggirnya nafas. Gitu. Jangan Tapi, dibiasain pakai itu, Mami. Tapi mami kalau setiap pagi ada kayak olahraga atau jalan pagi, jalan santai gitu. Ngomel yuk olahraganya pagi mah dia. Enggak maksudnya, ngomel emang iya, Mam. Iya.
Dia ngomong ini lagi. Mami Hobi. jalan santai aja gitu mam kalau Bangun setiap tidur ngomelin suamiku. Iya, aku pengen sih jalan pagi kayak gitu, cuman kan tempatku sekarang kan depannya kan jalan besar yuk, gimana aku mau jalan? Ya kalau jalan kecil malah susah antar jalannya begini. enggak, gue maksudnya lalu lalang mobil itu rame banget. Maksudnya dekat Lagi siapa yang mau nabrak mami kalau mami jalan orang takut kali. Enggak, taman kota dekat rumah mami. Taman Juro. Taman Curug saya. Juruk Solo, maksudnya. Taman Curug Solo. Bener yang pinggir Bengawan Itu orang lagi sesak napas suruh reka adegan. Habis napasnya. Mami, tapi kan Mami bisa kayak pagi sama Om gitu, pergi misalnya kemana cari taman yang enak, Mami jalan pagi Iya, gitu, Mi. 10 menit, 15 menit, Mam Boleh, enak deh Mi. Mam. Insya Allah kan ini kan aku juga mau pindah rumah baru kan. Alhamdulillah. Jadi udah nggak ngekos Mi? Udah enggak. Masya Allah. Mana rumahnya, Mam? Di Jalan Mocengareng. Jadi mau masuk bandara tapi kita ngambil ada hotel itu loh. Ya. Di situ itu masuk ke situ udah. Oh iya. Itu kan. deket Oh, Mami rumah, katanya rumahan. dekat Cengkareng, Mi. Iya. Ini perumahan baru ya, Mam? Rumahan Ireland udah lama sih. Ya, ya. Udah lama. Mami katanya kalau buka jendela langsung jet pesawat, bener. Cengkareng. Enak banget kalau sebenarnya dekat. Ngelewatin landasan Sabar Mam, gitu. nadanya dijaga Mam. Sabar Mam. Lewatin landasan gitu terus masuk perumahan enak sih dan di situ Sapayu oksigen itunya tuh masih bagus banget terus depan rumah tuh buat jalan buat olahraga itu Mama bisa jalinan kasih. Kapan Mami pindah kapan? udah pindah sih kemarin udah pindah cuman belum ditempatin karena memang masih nyicil sedikit-sedikit. Gimana kalau Mami belum nempatin biar anak-anak ini dulu yang nempatin boleh? Nih, Ya, cerita restoran dong, warung restoran gimana? alhamdulillah Van, alhamdulillah rame terus dari mulai jam 9 buka sampai jam 12 malam. Itu. Alhamdulillah. Apa nama warungnya? Ayam panggang Mami Nungki. Mami Nungki. Iya. Itu siapa? Mami Nungki itu siapa? Nunung Vicky. Oh iya, Vicky mana Vicky-nya nih? Tapi gini, Mam, kemarin rumah itu Mami dapat katanya. Iya dapat dari properti dari orang kasih. Jadi aku sebetulnya nggak semata-mata dikasih jadi brand ambasadornya. Terus aku dikasih rumah itu gitu. Alhamdulillah. Sih. Alhamdulillah ada tempat tinggal ya. Iya. Tapi di Jawa masih jualan, Mam? Di Jawa masih jualan masih. Jadi Mami nggak jadi cewek-cewek kos-kosan lagi ya kan? Iya. Iya. heeh. Dulu juga ingin. Iya. Kan bikin orang jadi... Iya. Lu iyain aja mesti dia iya dulu. Lu. Jadi rencana pindah full kapan, Mam? Rencana pindah full mungkin insya Allah akhir bulan ini. Akhir bulan ini ya. Oke, kita doa mudah-mudahan lancar Amin. semua ya. Ya. Nah, Mam, berarti sekarang udah ada di rumah lagi. Keluarga pindah lagi nggak ke Jakarta? Enggak lah. Enggak. Biar aja di Solo mereka, udahlah. Jadi tetap ada usaha Di Solo mereka udah enak juga ngapain ke Jakarta boyang-boyong repot. karena udah nggak kayak dulu lagi ya. Iya. Kan udah, usia juga udah terus bertambah, ya kan? Jadi sedikit berbeda. Nah, sekarang kalau kosan masih ditinggalin dong. Kos masih tinggal di kos gitu. Tinggal ngabisin habis bulan aja. Tapi aku masih ngambil satu kamar gitu loh. Buat di Kalau- tengah ya? Buat iya kan karena deket banget sama usahaku kan gitu loh. Jadi kalau mungkin masih ada syuting kayak pagi gitu bisa. Situ dulu. Kalau layar lebar kan biasanya kan pagi-pagi banget kan gitu loh. Gitu aja di sana pakaian gitu. Oke ya, pokoknya berarti rumah tetapnya udah ada di sana. Di sini kalau buat transit aja menuju Iya, ke tempat buat usahanya transit Mami aja ya. Keren. Mam, ini kita harus reka adegan, ya. Ceritanya, Mami sedang syuting film horor. Saat sedang melakukan akting kesurupan, tiba-tiba Mami kecapean dan membutuhkan tabung oksigen. Sutradaranya, Ayu, panik dan meminta asistennya Wendy untuk membawakan tabung oksigen. Yang jadi tabung oksigen adalah Igun. Dan lanjut. Ayu meminta Wendy untuk memasangkan tabung oksigen tersebut ke Mami, ya. Gak usah lari-lari, Mam. Kesurupan di tempat aja. Oke? Kamera. Sono yuk, tabung. Mami lari, jangan lari ya, tapi lompat boleh, Mam. Lompat it's okay. Misi terhadap. Action. Oke, pemain.
Pemain udah siap? Pemain. Mbak, iya kan udah action. Belum, sama saudaranya. Adegannya apa? Adegannya Mbak sedang diri aja, diri nyantai gitu. Tangannya dikatasin nyantai kayak di pantai. Gini aja, nggak usah berlebihan sampai begini-begini. Enggak punya pinggang. Ada, itu ada. Ada. Udah pengen Oke, Mami, kita itu tentang kesurupan. Mami lagi kesurupan. Oke, kamera roll. Salah. Itu. Action. Cut. Kesurupan bukan bersin, gua tampol ya. Kesurupan bukan. Ini kan mau menuju kesurupan, weh. Oh. Kamu jangan ganggu. Kayak orang mau bersin. Ya belum. Action. Action. Ayo. Bu, maaf Bu, saya memang tabung, memang saya nggak ada kuasa apa-apa Bu. Saya sempat baca di skrip, memang ini kan keserupan ya Bu ya, bukan kegendutan, kayaknya Ibu. Barusan adegannya Bu. Saya masuknya kapan ya Bu? Kamu diam, kamu tunggu sini sebentar. Nah ini kelelahan dulu. Hah, kamu kenapa? Kamu kenapa? Lepaskan! Wendy! Lepaskan! Bu, kenapa Bu? Keluar kamu! Siapa kamu? Bu, jempolnya ya Bu ya? Beda. Jempolnya. Wendy! Ya. Wendy, kamu lihat bentangkan tanganmu, bentangkan. Aku punya sugar glider, Wendy! Ini pemain kamu. Akhirnya Wendy Kamu cari oksigen, kamu cari oksigen. Bentar ya. Bentar. memberikan tabung oksigen. Kok lu yang make buat dia? Lu jadi tabung. Lah gue juga sesek Wendy. Lah gimana? Ah elah. Kamu kok Nih Mbak, mungkin Anda memerlukan tabung. Bekas dia. Bekas lu disuruh Kami tidak mau memakainya. Tapi Wendy terus meyakinkan. pakai. Lu ngapain dipakai sih? Tahu lu jadi tabung. Apa lu yang sesak napas? Habis makan. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Saudara Manis. Sekarang kita kedatangan aktor horor yang setia menemani sang ponakannya sampai wisuda. Ini dia Kak Oji Saputra dan Rafina Yasmin. Sweetnya Kak Oji Saputra saat menemani sang ponakan wisuda. Aku punya fotonya ya, ini dia. Selamat atas wisudanya Anda tercinta Rafina Yasmin. Rasanya baru kemarin dirimu ditimbang-timbang, sekarang udah sarjana. Semoga tercapai cita-citamu. IPB official. IPB. Iya. Gimana sih kebanggaan sendiri Kak Oji ngeliat ponakan udah? Iya, bangga banget ya, maksudnya waktu tuh cepet banget ya gitu. Nggak nyangka tuh dia udah sarjana aja gitu. Padahal aku tuh pengennya dia masih kecil terus gitu. Kadang-kadang dia suka kesel sama gitu. Maksudnya aku kan udah gede ya. Tapi Saking sayangnya Bang Oji ya. jadi kalau Rafina ini ponakan Kak Oji dari siapa nih? Dari ade. Dari Ade. Ade, ya adikku yang perempuan ya Oke. kan. Nah kebetulan, makanya kenapa dia paling spesial buat aku ya. Karena ibunya udah nggak meninggal 3 tahun yang lalu ya. Itu makanya kenapa
dia ini paling spesial karena mukanya mirip banget dengan adikku gitu. Jadi abang yang ngerawat Iya. sampai sehari ini ya. Iya. Jadi di hari spesialnya dia juga di waktu wisuda, Ya. Kak Oji sebisa mungkin harus bisa. Iya, momen ini aku nggak mau ketinggalan gitu. Jadi apa ya, aku ya sampai nggak mau nggak mau bikin janji sama orang, nggak mau ini, pokoknya ya kelulusan dia aku mesti saksiin gitu. Sampai Kak Oji udah anggap kayak anak sendiri gitu ya. Iya, gitu. Rafina, ini ngelihat apa panggilnya apa? Om. Om yang hebat, yang sayang sama kamu, bahkan mencoba menghibur di saat momen-momen tertentu pasti kamu ada rindu sama orang tua ya? Iya. Sama mama khususnya. Ya pasti sih Kak, karena kan juga aku sama Om Oji itu udah deket banget dari kecil. Terus Om Oji juga deket banget sama Mama kan, karena paling sering dibilang mirip nih. Terus kayak Om Oji juga udah kayak pengganti mama aku sih untuk. Karena kan dia orang tuanya jauh di Medan, gitu. Aku dari Medan. Oke, papa di Medan ya? Papanya di Medan. Papanya di Medan. Berarti kamu sekarang tinggal di Aku sekarang lagi stay di Ciputat. lagi stay di Ciputat. Katanya banyak yang anggap Rafina ini anaknya Kak Oji malah ya? Iya, Mirip. makanya di sosmed gitu kan, selamat ya buat putrinya. Aku nggak berani balas, soalnya mereka udah salah duga gitu ya kan. Sakanya ini anak aku, padahal ya mau bilang bukan, nanti aja lah sekalian di sini aja. Aku klarifikasi ya, bahwa ini keponakanku gitu. Oke. Jadi ibaratnya karena mirip akhirnya netizen bilang wah ini Ya, anaknya nih. karena mamanya mirip banget sama aku gitu. Oke. Kalau Bang Oji itu berapa bersaudara Bang Oji? 7 yang udah nggak ada 2. Tuh. Jadi Rafina ini katanya salah satu keponakan juga yang paling dekat sama Kak Oji. Paling dekat. Sebenarnya sih semua keponakan tuh deket ya sama aku. Cuman karena ini yang paling spesial yang aku bilang tadi itu karena aku ngeliat dia tuh kayak ya gitu kayak almarhum adikku gitu loh. Oke. Wajahnya mirip banget. Mirip banget. Jadi yang terkadang apa yang kemarin Kak Oji ngelihat dia wisuda, dipanggil namanya, sukses, berhasil gitu, pasti Kak Oji sedih. Sedihnya gini, maksudnya ya ibunya tuh kan nggak ada gitu ya. Aku tuh paling males kalau nangis gitu. Jadi aku merasa ibunya tuh ada gitu, nah gitu perasaanku. Jadi betapa bangganya ibunya ya ngelihat ya anaknya di wisuda gitu. Aku merasa seperti itu. Makanya aku harus hadir gitu. Dia wisuda supaya momen ini tuh aku nggak ketinggalan. Rafina, kalau seandainya kasih kesempatan ya ini bisa menyampaikan rasa terima kasih atau mungkin ungkapan yang sebenarnya kamu malu ngungkapin di chat atau ngomong secara langsung dan mungkin Om belum pernah dengar yang kamu sampaikan dari hati kamu yang paling dalam, apa yang ingin kamu sampaikan, rasa terima kasih kamu atau apapun ungkapan itu, silakan. Mungkin buat Om Ozi juga yang udah ada bareng, manggilnya Ami sih, panggilan rumahnya udah buat Ami dari kecil banget, dari TK. Dari bayi lah. Dari bayi banget. Terus Om Ozi sendiri adalah role model aku. Aku dulu tuh jadi pengen banget jadi artis gara-gara Om Ozi, ngikutin gayanya Om Ozi kemana-mana. Makasih banyak karena udah selalu baik sama Ami, sama Mama, sama semuanya. So proud of you. Bahkan sampai udah umur 63 aja masih gini-gini terus. Semoga sehat selalu. Bang Oji emang awet ya. Iya. Formalin ya, Bang pakai formalin ya Bang ya. Mungkin kali ya pas makannya tuh kebanyakan pengawet kali ya. Awet ya, jadi awet muda Jadi ya. mah awet muda banget nih. Parah. Iya nggak berubah-berubah ya dia, Arwibowo ya, Indra Ben Bruggman, Onsu. gue ya kan. Ben Onsu. Lalu bukan angkatan muda. Bukan angkatan muda. Ajeng nabi lo. Bogor. Ini jangan bawa-bawa gue lo, enak aja. Apaan lo, kok lo bisa baca perasaan gue? Kenapa? Nggak. Nah, dia si Ruben ngomong sengaja, emang ya awet muda nggak kelihatan bedanya, dia sengaja mancing nyebutin nama orang, abis Iya, itu nama dia kesebut. Lihat. Gayanya. Tapi Ami, kalau Om Ozi di rumah kayak gimana? Sobat gue. Jujur, kalau Om Ozi itu di Galak nggak? Sebenarnya sih kalau galak enggak, tapi tuh pasti kalau soal sholat nomor satu. Nomor Kayak, satu. Udah belum? Gitu. Ibadahnya luar biasa ya. Jadi bisa merepet tuh ya gara-gara tunda-tunda Kalau ya. pagi tuh kalau nggak ada yang bangun saya malah kalau bisa saya siram gitu. Tuh, subuh. si bangun semua itu wajib. Kan aku pas wisuda juga kan aku kan lagi nggak sholat, terus aku Iya. pakai nail art, terus Iya. kayak Om Ozi, emang kamu nggak sholat? Emang nggak sholat? Gitu. Oh, sampai segitu detailnya. Pakai nail art. Iya. Jadi di situ ya, yang maksudnya
apa aja terserah deh, pokoknya yang penting jangan ninggalin sholat gitu ya. Oke. Kita reka adegan dulu ya, karena ini udah ada properti yang masuk. Ini, Ayu. Emang gak bisa apa ditempel aja gitu liatin. Ayu jadi rektor di kampus Brownies, memberikan sambutan untuk para wisadawan dan wisudawati. Kak Ozi menemani Rafina ponakannya wisuda. Igun jadi wisudawan yang baru saja lulus didampingi oleh Wendy. Ayu, Wendy ayahnya ya. Ayu meminta masing-masing orang tua mahasiswa untuk speech dimulai dari Kak Oji dulu. Saat giliran Wendy memberikan sambutan, Wendy tak kuasa menahan air mata, harus sampai nggak bisa ngomong apa-apa, hanya bisa nangis. Pamit mau wisuda dulu. Ya oke. Mana itu? Ayo bapak-bapaknya Kan kita tahu dia kalau ngambil barang mesti sendiri, kalau di Brownies kita mah nggak muat. Ikut, muat dong. Suatu ketika suasana di kampus Brownies. Repot tau gini Mike. Oh lu liatin gua ya? Action. Lagian Mike kayak gini gimana gua mau ngomong? Oh ini kamu pakai ini. Gini banget ya. Lu pendek sih. Wah, kayak kaki lu nyantai aja lu. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang para hadirin Bapak Ibu dan para mahasiswa dan mahasiswi yang sudah hadir hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya hadir. Wabillahi taufik wal hidayah. Ya, kok gak ada isinya? Kali ini kami persilakan untuk para wisudawan dan wisudawati untuk masuk ke dalam ruangan bersama dengan orang tua masing-masing. Tahu Ji? Hah? Sini. Gede banget deh ini. Ahlan wa sahlan. Makanya jadi Bapak sini. Bapak mau di sini biar kayak lato-lato. Bapak temenin aku. Oh iya. sebelum acara dimulai. Ini kalau saya bangga ini anak semata waduk. Wayang. Aduh kan gede. Ya saya maklumin Pak. Sebelumnya kami akan menerima sambutan dari Ketua Yayasan yang sudah menyumbang untuk acara wisuda ini. Kami persilakan yang terhormat Ibu Nunung Wijayanti. Ketua Yayasan memberikan sambutan. Naik ke podium maaf. Sambutan apa? Sambutan. Ini sampai podium nggak apa-apa. Jadi apa tuh? Bapak. Ketua Yayasan. Bapak. Ya. Ini ketua yayasan, dia juga menang lomba bodybuilder. Terima Lomba kasih strongman. waktu yang sudah disediakan. Udah Bu, langsung aja Bu buat penyerahan. Oh, iya. Ini toga. Orang suruh pidato loh, gimana sih? Dan Langsung aja Bang ya. Nunu meminta orang tua memberikan sambutan. Iya, Mama. Nah, Dimulai dari Wendy. untuk orang tua ini juragan telur brebes ya. Ya. Wendy memberikan sambutan dari kampus yang muridnya hanya 2. Telur brebes. Ini telur. Yuk, ini telur brebes, ini telur tegal. Dekat-dekatan itu, sebelahan itu, sebelahan. Ya Bang, silakan Bang. Assalamualaikum, selamat pagi. Kenapa? Nangis Pak. Saya tahu Bapak haru. Kenapa nangis Bapak? Saya sedih. Kenapa Pak? Ini anak angkat. Kok angkat? Iya, Lah, ini anak angkat, bukan anak kandung. lah, emang apa? Saya kan sedih, Bu. Tenangin dong. Saya angkat dari sampah organik. Saya besarkan. Ya, Cita-citanya pengen jadi kontraktor sebenarnya. ya. Iya hitam, pakai ngomong. Jadi saya bangga. Sempit. Ini juga Orang jalanan gede main mepet-mepet aja kayak kecil aja lo. Coba ulang gimana sih? Coba ulang. Ngusel aja Oma.
Beda. Bapak boleh langsung Baik, kasih. terima kasih Makanya. buat Terus aku tadi disuruh ke situ ngapain kasih coba? dia. Ibu silakan boleh kasih toga ke para mahasiswa dan Ini mahasiswanya. Nih, kamu sana. Mas. Mbak. Diituin, Bu. Dan mereka berfoto bersama. Ngeliat apa? Diminta untuk berfoto bersama. Tunggu sebentar ya. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak. Apa? Oh iya, sudah. Udah. Udah selesai. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Yes, bye bye.